Bapak Ibu, selamat pagi. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Gunung Batu Perlindungan. Pada Tuhan ada perlindungan, sebab Dia gunung batu dan kota benteng hidup kita. Ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini dirasakan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Hosiana, amin. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua telah dituntun oleh Tuhan mengakhiri bulan yang kedua dan memasuki bulan yang ketiga, bulan Maret di tahun 2025 ini. Minggu yang pertama di bulan yang ketiga ini, sebuah momen yang langka di hati ini, Bapak Ibu. Momen yang langka tapi juga momen yang indah dan bersejarah terukir di awal bulan Maret ini. Dua agama besar di Indonesia bertemu di hari ini. Hari ini, selaku umat Kristen, kita akan memasuki pekan suci di 7 minggu sengsara Yesus Kristus. Dan saudara-saudara kita yang Muslim akan memasuki gerbang suci di bulan suci Ramadan. Dalam masa minggu sengsara Kristus, kita semua berfokus dan tertunduk menyesali dosa dan pelanggaran sambil menatap pada Yesus yang mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Dan saudara-saudara kita orang Muslim akan menerima pahala dan ampunan dari Tuhan dalam puasa Ramadan. Semua itu kita renungi dan kita maknai di waktu yang
dekatkan relasi, kokohkan damai, sebarkan cinta kasih, rangkulah saudaramu dalam damai cinta kasih. Sambil memasuki minggu sengsara Yesus Kristus yang pertama bagi kita umat Kristiani. Tujuan perayaan minggu sengsara Tuhan Yesus yang diperingati oleh gereja pada masa adalah supaya kita sebagai umat senantiasa semakin beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang rela menderita di salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, supaya Bapak Ibu saudara-saudara dan saya ditebus dan dijamin di dalam anugerah keselamatan Allah. Tapi selain itu juga melalui minggu sengsara atau masa-masa prapaskah ini kita juga dapat belajar dari teladan Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan demi mewujudkan ketaatannya kepada Allah Sang Bapa, sehingga kita tidak mudah putus asa dan menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap percobaan iman di dunia ini. Sebab selama ini kita masih berada di dunia ini, maka penderitaan, percobaan, tantangan, kesulitan hidup adalah merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Kita tidak dapat lari atau menghindar daripadanya. Dan dalam rangka pula maka di minggu sengsara yang pertama ini, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan perikop bacaan kita tadi Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat 16 sebagai bahan pemberitaan firman yang melayani pemberitaan firman di dalam buku ini dengan tema bertahan dalam pencobaan iman. Tema ini Bapak Ibu saudara-saudaraku hendak mengajak kita semua supaya kita sebagai umat Tuhan juga tetap mampu untuk bertahan di dalam menghadapi setiap percobaan iman dalam bentuk apapun. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya mengapa kita harus bertahan dalam setiap percobaan iman yang kita hadapi dalam hari-hari hidup kita? Sebab kita punya Tuhan. Jawabannya cuma itu Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yaitu Yesus Kristus yang telah memberi hidupnya sebagai korban yang agung dan sekali untuk selama-lamanya demi menebus hidup kita dari dosa dan maut. Dan merupakan wujud kasih karunia Allah yang sangat agung bagi kita, yaitu bahwa melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita semua sudah ditebus dan diselamatkan. Oleh karenanya, jangan kita mudah jatuh ke dalam percobaan, sebab kita adalah pemenang di dalam Kristus. Dan coba untuk bertahan dalam percobaan iman seberat apapun, karena kita sudah diselamatkan. Kita telah dijamin di dalam anugerah keselamatannya. Iman kita mampu menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, demi memudahkan kita untuk memahami makna penebusan dan penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, maka penulis surat Ibrani ini hendak memberi gambaran mengenai keagungan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di salib sebagai korban yang agung demi keselamatan kita. Di sini Tuhan Yesus digambarkan sebagai imam yang besar, imam yang agung. Kita tahu bahwa dalam ibadah Yahudi fungsi dan peran seorang imam itu sangatlah penting, apalagi sebagai seorang imam yang besar. Seorang imam besar yang bertugas sebagai perantara antara Allah dan manusia, di mana ia berdoa bagi dirinya dan umat kepada Tuhan Allah, dan ia juga yang setiap tahun mempersembahkan korban penebusan dosa demi dosanya sendiri dan dosa umat yang ditebus oleh Tuhan. Jadi setiap tahun umat Israel selalu memberi binatang korban, hewan korban kepada imam besar untuk dipersembahkan kepada Tuhan di dalam bait sucinya. Penulis surat Ibrani dalam hal ini juga menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai imam besar, tapi bukan saja sekedar imam besar, bahkan imam besar yang agung.
digambarkan dan dituliskan oleh penulis kitab Ibrani, di mana Tuhan Yesus dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang agung untuk menebus dosa manusia, dan hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Artinya umat yang beriman kepada Tuhan Yesus itu tidak perlu lagi setiap tahun datang di hadapan Allah untuk memohon penebusan dosa, sebab dosa itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar yang agung karena dia melintasi semua langit, yang artinya dia datang dari surga sehingga dia tidak sama seperti imam besar biasa. Dia adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia beserta isinya, menyelamatkan kita Bapak Ibu saudara-saudara dan saya melalui kematian, tapi juga kebangkitan. Tapi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan melalui perikop pembacaan ini sekali lagi hendak mengingatkan kepada saudara-saudara dan saya, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang mau menderita bagi kita dan mau menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan bukan itu saja, sebab Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, maka kita tidak perlu takut dan putus asa dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan siap selalu menolong kita dari segala pencobaan dan penderitaan, sehebat dan seberat apapun. Mata dan tangan yang tidak kelihatan itu selalu menuntun kita, selalu menghormati Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Itu keuntungan kita sebagai pengikut Kristus. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan karena iman. Dan untuk itu marilah kita belajar dari Tuhan Yesus yang ketika menghadapi penderitaan yang hebat, ia tetap taat dan setia kepada Sang Bapa di sorga, sehingga ia tidak pernah lari dari penderitaan, dia tidak pernah menghindar dari penderitaan, tetapi sebaliknya dia menyongsong penderitaan dengan tekun demi menebus dosa kita, agar cita-citaannya semua diselamatkan. Dan jangan kita mudah menyerah oleh tantangan-tantangan zaman ini. Jangan kita mudah menyerah oleh pencobaan iman yang kita alami dan hadapi dalam hari-hari hidup kita. Janganlah kita mudah menyerah karena penderitaan yang kita alami, tapi serahkanlah seluruh hidup dan beban-beban penderitaan yang kita alami kepada Tuhan Yesus saja. Dia sanggup menolong kita dan menjaga kita hingga akhir zaman. Selamat memaknai Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan memberkati.